Buat bunda para istri yang sulit mengendalikan emosi, ya sering tantrum, sensitif, ubah 3 hal ini dalam hidup bunda, maka insya Allah bunda akan lebih tenang dan stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Sebenarnya bun, ada 2 faktor yang memicu mengapa kita di sini itu sulit mengendalikan emosi. Yang pertama, murni karena faktor emosi dan perasaan yang memang sedang terluka. Atau yang kedua nih bun, karena campuran antara faktor fisik dan mental yang sebenarnya tanpa kita sadari sudah capek dan butuh untuk di-reset. Untuk penyebab yang pertama alias kemarahan-kemarahan ya yang disebabkan karena beban luka batin dan trauma, nah itu memang harusnya segera disembuhkan lewat terapi. Karena luka itu sebenarnya nggak bisa sembuh dengan sendirinya kalau kita nggak mau aktif. Nah makanya saya sudah menyediakan layanan terapi profesional, yaitu terapi pemurnian hati untuk membantu para sahabat bunda untuk pulih lebih cepat dari luka batin atau trauma yang bunda alami selama berumah tangga. Jadi bun, di terapi ini bunda nanti akan saya bimbing untuk menyelami kondisi batinnya bunda, untuk melepaskan semua unek-unek, melepaskan semua amarah yang tersimpan, meluarkan rasa sakit hati dan merilis trauma supaya bunda merasa lebih plong dan kembali pulih. Dengan begitu, emosi bunda akan lebih stabil karena secara rohani bunda sudah tenang karena sampah-sampah energi di dalam batin bunda itu sudah terbuang. Untuk solusi yang pertama ini caranya cukup mudah ya bun. Jadi bunda tinggal kontak saja Mbak Dinda melalui nomor WhatsApp yang ada di sini, atau bunda bisa klik link WhatsApp di konsultasi di deskripsi video ini. Tapi bun, untuk faktor yang kedua, di mana penyebabnya itu adalah campur tangan antara mental dan fisik. Nah, maka ada beberapa kebiasaan yang perlu segera kita perhatikan kalau ingin emosi kita lebih stabil, lebih tenang, lebih damai, bahagia, bahkan memancarkan aura yang positif. Jadi yang pertama, mulailah dari memperbaiki pola tidur bunda. Soal pola tidur, ini pastikan bunda sudah mulai terlelap di jam sekitar 10 malam. Artinya bukan jam 10 kita siap-siap tidur ya bun, tapi 2 jam sebelumnya alias mulai sekitar jam 8 malam, nah aktivitas kita itu udah mulai cooling down, udah nggak fokus ke kerjaan, udah nggak makan berat-berat, dan nggak sibuk mainin HP ya atau scroll-scroll yang nggak penting. Nah ini kenapa? Pertama, kualitas tidur itu bisa menentukan sehat tidaknya mental kita. Nah jadi bun, ada riset yang mengatakan bahwa orang yang tidur di atas sekitar jam 11 malam, nah itu dia sama halnya dengan membunuh dirinya pelan-pelan. Karena tubuhnya itu sama sekali nggak mendapatkan istirahat. Nah artinya ya tidur di atas jam 11 malam itu membuat kita jadi seolah-olah gak mendapatkan asupan tidur sama sekali. Makanya bun, keesokan harinya itu kita akan jadi lebih capek, jadi lebih sensitif, gampang emosian, karena secara fisik kita itu udah terkuras oleh aktivitas begadangnya kita. Nah maka kalau ingin emosi lebih stabil, maka coba ubah mulai dari satu hal ini, yaitu pola tidur. Nah supaya tidur kita lebih berkualitas, saya ajarkan nih bun, beberapa ritual atau kebiasaan sebelum tidur yang insya Allah bisa menjaga aura positif dalam diri bunda. Salah satunya yaitu dengan berwudu sebelum tidur. Insya Allah air wudu yang bunda basuhkan ke wajah, ke tangan, kepala, telinga, dan kaki itu akan menjelma sebagai malaikat yang melindungi bunda sepanjang malam. Bahkan malaikat-malaikat ini itu bun mendoakan kita supaya kita diampuni sama Allah sepanjang kita tidur. Nah selain itu, titik-titik yang sering kita basuh dengan wudhu itu adalah titik-titik pusat energi. Kalau titik-titik ini kita basahi dengan air wudhu bun, maka efek relaksasinya itu akan langsung menyebar ke seluruh tubuh kita. Bahkan Rasulullah itu menganjurkan kita untuk segera ambil wudhu ketika kita sedang tegang dan ingin marah. Nah salah satunya ya karena efek relaksasi ini bun. Terus gimana bun kalau saya lagi haid nih? Kan nggak boleh wudhu. Oke, saran saya lakukan gerakan wudhu ini tanpa berniat wudhu.
niatkan hanya untuk melakukan terapi air. Insya Allah kalau ini Bunda istiqomahkan, maka efeknya bisa menimbulkan ketenangan batin dan membuat emosi itu jadi lebih stabil. Apalagi kalau rutinitas wudhu ini dilakukan setiap hari berulang-ulang. Tiap batal, Bunda ambil wudhu. Batal lagi, ya Bunda wudhu lagi. Wah, itu dampaknya nggak hanya menjaga emosi tetap stabil ya Bun, tapi juga ikut memancarkan aura positif yang adem dari dalam diri Bunda. Nah, dari air wudhu ini Bun, maka wajah Bunda itu akan terlihat selalu adem dan menyejukkan. Kembali ke rutinitas sebelum tidur tadi ya Bun. Jadi setelah wudhu, Bunda bisa awali tidur Bunda dengan berzikir. Zikir yang disarankan itu adalah zikir Fatimah, yaitu zikir yang diijazahkan Rasulullah kepada putrinya Fatimah ketika beliau mengeluh kecapean. Zikirnya itu membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali sampai akhirnya tertidur. Nah, jadi buat para sahabat Bunda yang sudah punya tasbih Karomah Ar-Rahman dari saya, silahkan kalau Bunda amalkan zikir ini. Boleh juga sambil berzikir di sini, Bunda mendengarkan media penyelarasan berkah energi tasbih Karomah Ar-Rahman supaya efeknya itu jauh lebih maksimal Bun. Dan besoknya aura Bunda jauh lebih positif. Oke, silahkan ya. Kemudian tips yang kedua untuk menjaga mood lebih stabil adalah aktivitas fisik yang teratur. Dan salah satu caranya yaitu ya lewat olahraga. Nah, Bunda bisa lakukan olahraga sesuai dengan selera Bunda. Yang ringan-ringan aja Bun. Yang penting ada gerakan teratur untuk melancarkan sirkulasi darah dan mengeluarkan energi. Karena prinsipnya motion evoke emotion. Gerakan itu mempengaruhi emosi. Jadi emosi itu banyak dipengaruhi oleh gestur tubuh kita. Nah, ini coba Bunda sekarang ya duduk menunduk seperti ini Bun. Nah, bandingkan dengan Bunda melakukan gerakan seperti ini. Nah, kira-kira lebih positif mana nih rasanya? Posisi yang nunduk ya seperti yang awal tadi, atau yang kedua Bun? Gimana? Tentu yang kedua ya Bun. Nah, makanya gerakan fisik itu ikut menentukan mood dan stabilitas emosi kita. Saran saya Bun, aktiflah menggerakkan fisik Bunda supaya energi dalam diri Bunda itu akan mengalir ya dan bersirkulasi dengan lancar, sehingga insya Allah emosi Bunda pun itu akan lebih tertata dan stabil. Yang ketiga, selalu sempatkan untuk me time. Ini penting Bun. Sempatkan waktu untuk memanjakan diri dan mencintai diri sendiri. Karena orang pertama yang wajib Bunda cintai sebelum suami itu adalah ya diri Bunda sendiri. Kita itu sering nggak sadar Bun, bahwa yang bikin kita tantrum, emosi, sensitif, dan mudah terpancing emosi yaitu karena sebenarnya kita sedang capek dan butuh asupan cinta. Lalu cinta dari siapa kalau bukan dari kita sendiri? Mau mengandalkan cinta suami? Ya, suami itu kan manusia yang ada batasnya dan gak selalu bisa diharapkan. Makanya sosok yang paling wajib ya untuk memperhatikan diri kita, ya diri kita sendiri. Dan salah satunya yaitu dengan memanjakan diri. Entah itu perawatan, spa, pijat, shopping, jajan kulineran ya, makanan kesukaan Bunda lah, dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak cara supaya kita bisa lebih mudah mengendalikan emosi, ya nggak baperan, lebih stabil, tenang, dan secara energi itu lebih bersinar auranya di mata suami. Tapi ya karena cara ini tidak mungkin saya beberkan semuanya dalam satu video ini, maka saya sudah kemas semuanya itu dalam 18 video eksklusif yang bisa Bunda dapatkan dalam kelas online. Nah, jadi Bun, di kelas online ini Bunda bisa belajar gimana cara bahagia tanpa harus ngemis perhatian suami. Gimana caranya supaya emosi di sini tuh bisa lebih stabil dan kita juga nggak gampang baperan. Gimana biar suami di sini tuh bisa lebih segan karena ya aura harisma dalam diri kita. Nah, apa saja nih yang bisa bikin suami itu makin sayang dan sebagainya. Kabar baiknya Bunda,
Di sini Bunda cukup membeli 1 kali, tapi bisa mengakses videonya itu berkali-kali seumur hidup. Oke, gimana cara mendapatkannya? Silahkan Bunda bisa langsung saja klik link kelas online Happy Wife Happy Life yang ada di deskripsi video ini, Bun. Bunda daftar di situ, lalu konfirmasi ke Mbak Dinda melalui WhatsApp. Jadi Bunda tinggal ikuti saja alurnya. Baik, itu tadi tips yang bisa Bunda praktekkan. Dan buat para sahabat Bunda yang belum terbiasa, oke, silahkan diamalkan dan dijadikan ini sebagai kebiasaan baru ya, sehingga di tahun 2025 kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih tangguh, lebih stabil, lebih tenang dan lebih bahagia. Saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.